menaungi kita, wa ghasyiyahumur rahmah, kita dinaungi sifat kasih sayang. Jadi satu majelis ini itu kasih sayang Allah dimasukkan ke hati-hati kita. Ya. Ada yang saling benci? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Wa nazzalat alaihimus sakinah, Allah memasukkan sifat sakinah dalam hati kita. Sudah ada yang mulai gelisah? Tidak ada. Tidak ada. Ada Ustaz, lama mana datang? Kayaknya saya tidak terlambat jadi? Tidak ya. Atau ibu tidak terlalu cepat ibu, jam 9? Tidak. Biasanya jam 10 itu. Bagus ini jam 9 bu. Kemudian pas ya. Alhamdulillah. Cerita tentang pas. Benda di Indonesia, benda yang paling cerdas. Apa ibu? Benda yang paling cerdas di Indonesia. Sarung. Sarung itu selalu pas. Ya, kita lanjut. Wa nazalat alaihimus sakinah, ujungnya paling penting. Wa dzakarallahu fi man indah. Allah menyebut nama-nama kita di hadapan para malaikatnya. Itu sebuah kebahagiaan. Nama kita saja disebut-sebut sama kepala daerah, itu luar biasa. Ini yang menyebut Allah di hadapan para malaikatnya. Maka ini sebuah kebahagiaan. Satu hadis lagi bu, supaya kita selalu bergembira dan termotivasi untuk duduk di majelis-majelis seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi ilal masjid," barang siapa yang bersengaja keluar dari rumahnya menuju masjid, liyata'allama khairan aw yu'allimah, dia datang ke masjid sengaja untuk mendapatkan kebaikan atau mengajarkan kebaikan, illa kana lahu ka ajril haji tammat hajjatuh, dia akan dapatkan pahala haji sempurna hajinya. Baru dengar hadisnya betul? Selama ini kita kalau pahala haji itu selalu yang dibahas tentang salat isyraq. Ya Bu ya. Salat isyraq, siapa yang salat isyraq ya setelah subuh berjamaah kemudian dia duduk sampai terbit matahari, itu pahalanya sama dengan umroh dan haji. Tapi sengaja keluar dari rumahnya hanya untuk datang ke masjid. Ini banyak sekali pahalanya Bu. Datang ke masjid itu pahalanya yang besar, paling besar adalah pahala haji. Untuk mendapatkan kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Jadi Allah sangat adil. Bukan cuma yang mengajar. Seandainya yang dapat pahala haji hanya yang mengajar, dia bilang, hebat ustaz kaya. Tidak, ternyata yang belajar itu mendapatkan pahala haji sempurna hajinya. Hadis yang sahih. Terakhir ulama hadis Syekh Albani mensahihkan hadis tersebut. Jadi ini berita gembira ibu sekalian ya. Cerita tentang masjid supaya agak longgar-longgar Bu ya. Saya kalau baru ketemu orang saya agak kaku-kaku sedikit, tapi kalau lama-lama insyaallah saya Bu, seperti motor Honda, nanti panas mesinnya baru bagus. Bahkan duduk-duduk saja di masjid itu dapat pahala. Termasuk pahala iktikaf. Makanya sekarang alhamdulillah sudah tersosialisasi dengan baik bahwa tidak boleh melarang orang tidur di masjid. Sebab tidur di masjid itu berpahala. Jadi abad ke-2 Hijriah ada seorang pengurus masjid itu pernah ingin melapor ke khalifah untuk mengeluarkan surat edaran supaya orang dilarang tidur di masjid. Ternyata dia dicegat oleh seorang tabi'in dengan mengatakan jangan. Ibnu Abbas mengatakan orang yang tidur di masjid itu mendapatkan pahala iktikaf. Jadi tidak boleh dilarang orang. Alhamdulillah, apalagi ada karpet terpasang. Sebab masih ada masjid larang orang tidur di karpet. Alasannya katanya nanti BB Ustaz.
Najis katanya. Enggak. Air liur bukan najis. Nah, cuma memang aromanya itu bisa jadi aroma terapi ya. Itu masalah itu. Iya. Nah, ini ibu sekalian, dua hadits mudah-mudahan bisa memberikan motivasi untuk kita supaya senang bermajelis seperti ini. Ya, cuma ini namanya majelis taklim. Saya ingat pesan Zainuddin MZ. Beliau mengatakan kalau kita duduk di majelis taklim ya siap-siap dimarah-marahi sama Pak Ustadz. Karena majelis taklim itu singkatan. Majelis artinya tempat, taklim itu dibentak-bentak orang alim. Jadi itu katanya. Baik. Jadi itu berita gembiranya. Ibu sekalian, kita langsung masuk ke materi. Baik, Riyadhus Shalihin. Saya tidak tahu isi terjemahan apakah dia mengikuti, ada babnya situ Bu ya? Bab 1 mengikhlaskan niat, begitu. Baik. Kita baca ayatnya dulu. Jadi Imam Nawawi menempatkan ayat, 2 ayat atau 3 ayat yang di dalam kitab beliau. Kemudian beliau nanti akan menyebutkan hadis pertama. Pelan-pelan Ibu sekalian. Nanti kalau saya mengisi materi terus ada sesuatu yang mengganjal, langsung saja dipotong ceramahnya. Silakan bertanya, iya, supaya tidak terlalu monoton, iya. Karena kalau ceramah terus nanti tanya jawab, nanti terlupa, iya. Saya aneh Bu, seperti di radio, bisa Ibu setel. Ibu, Ustadz terlalu besar suaranya, terlalu cepat, bisa di setel, iya. Yang pertama, di surah Al-Bayyinah Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, hunafa, dan mendirikan salat, membayar zakat, dan itulah pertanda agama yang al-qayyimah, agama yang lurus. Kita ayat pertama, pelan-pelan, tidak apa-apa ya. Kalau terlalu cepat, bilang terlalu cepat Ustaz. Baik. Yang kedua, beliau mengutip ayat dalam surah Al-Hajj ayat 37, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya juga darahnya, tetapi yang akan sampai adalah ketakwaan. Nah, semua nanti ini ayat-ayat ini berhubungan dengan keikhlasan sesuai dengan babnya. Yang ketiga di surah Al-Imran ayat 29, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah apa yang kalian sembunyikan di dalam dada kalian atau kalian nampakkan, Allah mengetahuinya. Nah, kalau kita lihat kalau kita ikuti alur ayat yang ditempatkan oleh ulama dalam bab ini, kita akan dapatkan 2 petunjuk. Yang pertama tentang niat, yang kedua pentingnya ikhlas dalam ibadah. Nah, yang nanti akan kita terangkan secara rinci pada hadisnya insyaallah taala. Ayat yang terakhir kita perlu bahas sedikit 2-3 menit. Allah mengatakan, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah." Katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, apapun yang kalian sembunyikan di dalam dada kalian atau kalian nampakkan, Allah
mengetahuinya. Apapun niat kita segala macam Allah sudah tahu. Dan ini nanti akan berhubungan dengan praktek ibadah yang hubungannya nanti dengan niat. Ibu sekalian, sebelum kita pindah ke hadis yang nanti penjelasannya lebih rinci, izinkan saya menyebut satu kalimat yang pernah disebut seorang anak muda yang viral, sekarang sudah jadi artis. Tahu namanya Fajar Setboy. Ada satu kalimatnya yang kalau tidak dipahami dengan baik itu dianggap sebuah motivasi. Dia bilang begini, kalau kebaikanmu tidak dihargai orang, maka cobalah sekali-kali berbuat jahat. Karena nampaknya manusia sekarang lebih mudah menghargai kejahatan daripada kebaikan. Itu nanti berhubungan dengan, pernah dengar Bu? Itu sempat diviralkan beberapa orang. Kalau kebaikanmu tidak dihargai orang, maka cobalah sekali-kali berbuat jahat. Karena manusia sekarang nampaknya lebih menghargai kejahatan daripada kebaikan. Bagus itu sebenarnya kalau didengar sepintas. Dia motivasi. Kenapa? Ternyata kalau ditelusuri, kalimat ini muncul karena minimal satu kekecewaan yang nanti berhubungan dengan niat. Nampaknya dia dapati fakta di lapangan, banyak orang tidak pandai berterima kasih. Dibaik-baiki, justru di kemudian hari justru jadi bumerang, jadi lawan. Tetapi kalau kita belajar agama, itu tidak bagus. Karena pertama tadi fakta di lapangan dia dapati seperti itu. Jadi dia frustrasi berbuat baik. Yang kedua, kemungkinan besar anak muda ini cuma mengenal teori dalam apalagi istilahnya kalau kejahatan, teori kejahatan yang Bareskrim. Ada teori yang dipegangi oleh Bareskrim itu dalam ilmu kriminal, namanya tidak ada satu perbuatan kecuali pasti meninggalkan jejak. Tidak ada kejahatan yang sempurna kecuali pasti meninggalkan jejak. Sayangnya anak muda ini tidak mengenal bahwa dalam Islam kita diajari perbuatan baik atau buruk semuanya meninggalkan jejak. Bahkan dalam hadis dikatakan tidak satu pun perbuatan yang kita lakukan kecuali Allah akan mengutus seseorang untuk mencatat perbuatan orang itu. Jangan menyangka bahwa tidak ada yang lihat. Akan ada yang lihat. Kita tahu teori kehidupan kita ini Bu, tetangga kita itu biasa diam-diam tapi dia perhatikan kita. Jangankan tetangga, kita saja itu saling memperhatikan. Kalau kita jamaah masjid Pak jamaah masjid itu kadang-kadang ada jamaah yang merasa kecewa, datang ke masjid tidak tahu ada yang sapa apalah segala macam, tidak diperhatikan gitu. Dia tidak sadar sebenarnya orang perhatikan dia. 5 hari, 1 pekan dia selalu ada di masjid di satu tempat yang sama. Nanti suatu saat dia tidak ada, pengurus masjid itu akan cari-cari dia. Mana itu orang dulu? Itu kita akan saling memperhatikan. Dan ternyata ada hadisnya. Tidak satu pun perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, pasti akan ada orang yang diutus oleh Allah untuk mencatat. Itulah sebabnya kalau mati nanti, itu akan ada orang yang bercerita bahwa pernah itu sebenarnya Pak Ustadz bilang begini, pernah itu melakukan begini dan begitu. Hati-hati. Jadi jangan coba-coba melakukan kejahatan hanya karena kebaikan tapi tidak dihargai orang. Baik, itu mukadimahnya pelan-pelan. Sekarang kita ke intinya. Ibu silakan sama-sama lihat bukunya. Hadis pertama. Nanti saya dibantu saja terjemahan kalau salah terjemahan saya. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin
Abi Hafs, bapak singa. Hafs itu namanya singa, bapak singa. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Ini Abdul Uzza, Uzza itu nama berhala. Jadi orang dulu itu biasa bangga dengan sembahannya. Yeah. Ibnu Rabah bin Abdullah, Ibnu Qurti, Ibnu Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Kenapa disebut nasabnya panjang begini? Sengaja oleh Imam Nawawi menempatkan nama ini di hadis pertama secara lengkap dengan nasabnya untuk mengajarkan kita satu hal paling inti, yaitu hendaknya kaum muslimin menjaga nasabnya. Jadi ibu-ibu sekarang, tadi soalnya ada bapak, itu ajarkan anak-anak kita untuk menghafal nasabnya. Untuk menghafal nasabnya. Minimal 3 orang ke atas. Minta maaf Pak, kita lihat ibu. Siapa namanya bapak tak ibu? Namanya bapaknya bapak tak? Namanya bapaknya kakek tak? Yuk, sudah tidak tahu. Banyak orang sudah tidak tahu. Yeah. Saya saja cuma tahu yang keempat. Nama bapak saya Idul Fitri. Nama bapaknya bapak saya Acok Tangga-Tangga. Namanya bapaknya kakek saya Tangga-Tangga. Sampai di situ saja. Padahal ada lontaraknya bapak saya itu. Dia tidak sempat kasih. Karena bapak hijrah ke Kalimantan. Beliau meninggal, beliau tidak kasih tahu saya di mana dia taruh lontaraknya itu yang panjang. Jadi perlu itu Bu, dikasih tahu supaya orang bangga bahwa saya dari keturunan ini. Dan tidak apa-apa orang berbangga bahwa dia keturunan ningrat. Dan ini menunjukkan ningratnya orang. Nah, ini perlu dijaga nasab. Dan salah satu cara menjaga nasab, jangan sampai dirusak orang. Makanya nasihat orang tua kita dulu di Makassar ini Bu, ada nasihat orang tua itu, Anda boleh nakal, kamu boleh nakal, suka berkelahi boleh, bagus itu, jagoan. Tapi jaga 2 hal, jangan mencuri dan jangan kasih rusak anak gadisnya orang. Itu nasihat orang tua dari dulu, saya selalu dapatkan itu. Jangan kasih rusak anak gadisnya orang. Kenapa? Karena zina itu utang. Zina itu utang. Berdasarkan kalimat Imam Syafi'i, wala tazni fa inna zina dayn. Jangan coba-coba berzina. Maksudnya jangan kasih rusak anak gadisnya orang. Fa inna zina daynun. Zina itu utang. Wa man yazni yuzna bihi. Siapa yang kasih rusak anak gadisnya orang, dia akan kena. Keluarganya nanti akan kena. Makanya sebenarnya dalam Islam ada namanya hukum karma itu, ada. Hukum karma ada. Kama tadinu tudan. Apa yang kau lakukan kepada orang lain, tunggu-tunggu kau akan kena. Sekalipun bukan kau secara zat, keluargamu akan kena. Itu bahaya itu. Itu yang pertama. Intinya beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ibu nanti bantu saya terjemahnya. Sesungguhnya amalan itu bergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan, apa terjemahan kita Bu? Mendapatkan pahala dengan apa yang diniatkan. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Berarti dia mendapatkan pahala karena dia ikhlas berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang berhijrah karena keuntungan dunia yang akan didapatkannya, aw imra'atin yankihuha, atau karena ada perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebelum saya jelaskan, ini menyebut perempuan yang akan dinikahinya, karena dulu di zaman Nabi ada orang
disuruh hijrah oleh Nabi, dia mau hijrah, tapi bukan karena perintah Nabi, karena ada orang namanya Qais, perempuan cantik. Ya, lama mina SSB, senter Bella. Begitu dia tahu kabar bahwa fulana ini akan hijrah, Qais, dia pun ikut hijrah, bukan karena semata-mata perintah Nabi. Nah, maka Nabi bilang kalau begitu dia mendapatkan pahala sesuai dengan kadar yang diniatkannya. Nah, itu ibu sekalian. Izinkan saya. Syukran. Bismillah. Dari sini ibu sekalian kita belajar perhatikan baik-baik. Niat. Di situ ada kalimat innamal a'malu besar ji tulisannya ini Bu, besar ji. Jelas nih. Kecil. Ya. Kalau begini lumayan. Al-a'mal begitu tulisannya Bu ya? Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim, innamal a'malu, dia pakai an-niyah. Nanti di sini memberikan perbedaan. Innamal a'malu ini asal katanya amalun, berarti ini bentuknya plural, ini jamak. Ini juga jamak, yang asal katanya niat. Terlalu cepat saya bicara? Bu, perhatikan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyah. Dia dalam bentuk tunggal. Nah, apa efeknya ibu sekalian? Ketika kita menggunakan ini, sesungguhnya hanya saja amalan itu bergantung niatnya. Itu kalau yang atas. Kalau yang bawah, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung niatnya. Satu saja, niat. Apa pelajarannya? Hadis ini dengan teks yang berbeda di ujungnya memberikan pelajaran. Yang pertama, boleh jadi ada banyak amalan dilakukan satu waktu, niatnya juga banyak. Jadi ada amalan yang beragam dilakukan satu waktu, tapi niatnya banyak. Tapi bisa jadi ada banyak amalan dilakukan orang di satu waktu, niatnya cuma satu. Bisa sebaliknya, ada satu amalan tapi niatnya banyak. Bisa begitu Bu? Bisa toh? Bisa. Kita kasih contoh. Ibu saja yang kasih contoh. Ada orang melakukan amalan yang beragam di satu waktu, niatnya juga banyak. Kira-kira apa Ibu? Banyak amalan di satu waktu. Dia datang di satu tempat, pekerjaan yang dilakukan banyak. Karena niatnya juga banyak. Kira-kira apa Bu? Bisa kasih contoh Ibu? Ibu masuk ke dalam masjid dari rumah, Ibu datang sholat, duduk pengajian, kemudian tadarrus, kemudian baca kitab.
banyak amalannya, banyak niatnya. Bagaimana bisa mengetahui bahwa banyak niatnya? Ibu ketika masuk dari rumah, niatnya sudah satu menuju masjid. Ketika sudah masuk di dalam masjid, ibu sholat, berniat tidak? Berniat. Ibu duduk setelah sholat, saya mau duduk di sini. Berarti pasti ada niatnya. Itu untuk ikut pengajian. Ya. Kemudian diperintah sama ustadz, tadarrus maki dulu. Maka ada yang tadarrus di antara ibu, niatnya macam-macam. Ya kan? Pasti ada niatnya yang macam-macam. Ya. Itu bisa ditebak bahwa dia lagi berniat untuk apa? Memperbagus suaranya. Nah, masalahnya ada cabangnya tidak? Dia memperbagus suaranya, cabangnya adalah supaya dianggap. Ya, ibu yang lanjutkan. Ya, seperti itu Bu ya, jelas ya. Nah, sebaliknya ada amalan-amalan dilakukan orang di satu waktu 3 misalnya, tapi niatnya 1. Dan ini yang paling baik. Orang pergi haji, dia berumrah juga, dia berhaji, ya, dia bersedekah. Salah satunya dia beli Quran, wakaf, kemudian dia niatnya cuma 1. Apa itu? Niat ibadah. Yeah. Ada amalannya 1, niatnya banyak. Yang ini berbahaya. 1 jenazah bikin, tapi banyak niatnya. Dia pergi haji, ya, niatnya banyak untuk supaya melaksanakan rukun Islam. Yang kedua, dia haji untuk sebuah prestise supaya dipanggil haji, yang nanti itu berbahaya karena rata-rata orang Sulawesi pergi haji pulang bukan pakai jilbab, pakai ciput-ciput, ya, untuk menandakan dia haji. Pembahasan inilah yang akan membawa kita pada penjelasan yang sedikit agak panjang, ibu sekalian. Ini jelas ibu ya? Jelas ya? Baik. Kalau begitu, niat terbagi 2. Yang pertama, niat yang berfungsi membedakan jenis perbuatan. Ya. Ada niat yang nanti berfungsi membedakan jenis perbuatan, yang nanti efeknya apakah dia berpahala atau tidak. Ya. Jelas di tulisanku ini Bu? Jelas sih? Bisa juga ya? Baik. Yang kedua, jenis niat yang mempengaruhi bobot pahala. Ya, jadi ada niat yang akan membedakan apakah satu perbuatan yang kita lakukan itu nanti berpahala atau tidak. Sekali lagi, jenis yang kedua, niat yang akan mempengaruhi bobot pahala. Ini bagian pertama. Nanti kita pembahasan tentang niat ini sangat banyak. Kita kasih contoh. Jenis niat pertama yang akan membedakan jenis perbuatan apakah dia berpahala atau tidak. Makan, perbuatan mubah atau wajib? Makan. Dia perbuatan mubah, dia biasa. Anda mau makan tidak makan urusan Anda. Dia perbuatan atau yang ini. Mandi.
mandi itu perbuatan mubah atau perbuatan wajib? Tapi jawaban itu betul. Nanti akan kena di sini. Betul. Kita kasih contoh mandi. Mandi di perbuatan mubah. Ketika kita masuk kamar mandi, niat kita sekadar mandi untuk segar-segar, maka tidak mendapatkan pahala. Dia tidak mendapatkan pahala karena dia perbuatan mubah. Olahraga, perbuatan mubah. Iya. Maka kalau orang jalan kaki sekedar niat, sekedar memang untuk olahraga saja, maka perbuatan itu sah, boleh, tidak terlarang, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Ketika dia masuk kamar mandi, ya, dia tidak berniat untuk melakukan satu tindakan. Bisa jelas? Jelas? Nah, sekarang jadi kalau kita masuk di kamar mandi, mandi saja sekedar mau bersih-bersih, mau segar-segar, maka perbuatan itu perbuatan mubah tapi tidak mendapatkan pahala. Dia akan berubah menjadi perbuatan yang berpahala ketika ibu masuk kamar mandi, mau mandi supaya mandinya itu dalam keadaan segar, supaya bisa beribadah dengan segar. Ketika itu diniatkan, maka barulah orang mendapatkan pahala. Ya, bisa jelas, Ibu? Nah, disinilah nanti pentingnya peranan niat. Yang kalau dalam ilmu kriminal, nanti niat ini dia bagi dua. Ada niat yang cabangnya adalah motif. Biasa dengar kalimat motif. Dia membunuh, dia berniat atau tidak. Tapi nanti ternyata ada motifnya. Orang itu bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Susah ditentukan. Niatnya memang mau bunuh diri atau apa. Tapi biasanya dicari dulu motifnya. Motif cinta segitiga atau segala macam. Nah, maka disinilah akan mempengaruhi perbuatan yang mubah ini berpahala atau tidak. Ya, begitu juga makan. Kalau makan sekedar makan untuk kenyang saja, menghilangkan rasa lapar, maka perbuatan itu tidak berpahala. Tapi ketika orang makan, berniat makan supaya dia bisa kuat untuk beribadah, maka dia berpahala. Itulah sebabnya kenapa orang tua kita bilang niat kanina. Puna niat ero nu gaukan, niat kani. Iya, niat kani. Nah, nanti kita akan bahas apakah setiap perbuatan itu harus diniatkan. Bahkan bersedekah untuk orang tua, apakah harus diniatkan atau tidak? Nah, nanti kita bahas. Ada perbuatan orang anak yang otomatis biar tidak diniatkan dia sampai. Tetapi ada perbuatan tertentu sebaiknya dia diniatkan. Sebaiknya dia diniatkan. Sebentar kita pelan-pelan. Ini bagian pertama. Makan, ya, mandi, dan perbuatan-perbuatan mubah lainnya. Dia hanya akan berpahala jika diisi dengan niat yang isinya niat berhubungan dengan ibadah. Iya. Ini bagian pertama. Terlalu cepat saya menjelaskan? Tidak ya? Baik. Baik. Bagian kedua, niat yang berfungsi membedakan atau mempengaruhi bobot pahala. Ya. Ini nanti berhubungan dengan amalan-amalan satu perbuatan yang banyak niatnya. Itu akan mempengaruhi bobot
bobot pahala orang. Ya. Nah, kasih contoh yang agak dekat-dekat sudah berlalu. Tentang kurban. Orang berkurban, bobot pahalanya sangat dipengaruhi oleh niatnya. Sebab orang berkurban, ada yang betul-betul memang niatnya satu, meneteskan darah. Selesai persoalan. Ada orang berkurban memang melaksanakan sunnah kurban, yaitu meneteskan darah, tapi dia juga mau daging. Dan itu dibahas, Bu. Ini bukan persoalan baru. Dari dulu berabad-abad sudah dibahas. Bahkan ada pembahasan khusus, apakah sah kurbannya orang, tidak apa-apa ya kita sebut contoh. Apakah sah kurbannya orang, satu ekor sapi berkumpul 7 orang, setengahnya ikhlas karena Allah, setengahnya karena daging. Sah tidak? Kita bicara sah atau tidak. Jadi ini sapi, 1/7 sapi. Sapi kan 7. 4 orang ikhlas, yang 3-nya memang mau daging. Sah tidak kurbannya? Sah. Nah, nanti yang berpengaruh adalah bobot pahala ketiga orang yang tidak ikhlas ini. Ada tidak memang orang berkurban karena mau daging? Adalah. Dan saya temukan itu banyak. Karena saya sejak 2005 itu sudah pegang parang hanya untuk menyembelih. Ya, dan saya tidak pernah mau berhubungan dengan pembagian daging. Tidak mau, apalagi kepala. Tugas saya sebagai tukang jagal saja. Karena saya orangnya baperan. Tidak tahan dengar cerita orang. Bisa minta kepala Ustaz? Bukan urusan saya. Saya cuma menyembelih. Nah, Ustaz kan, tidak bisa tolong kasih. Saya memang cuma menyembelih saja. Karena kalau saya berurusan dengan itu, cerita bagi saya dengan orang, bahaya Ustaz kah? Kasih kepala. Maka sekali lagi, ya, bobot pahala ini dipengaruhi oleh niat dalam satu perbuatan. Ini akan bercabang, ibu sekalian. Misalnya kita kasih contoh sedekah. Bobot pahala sedekah yang akan besar jika startnya, niatnya ikhlas, di ujung juga ikhlas. Artinya setelah bersedekah selesai, tidak punya urusan. Ya, hanya salah satu cara ikhlas setelah memberi selesai. Jangan ditengok-tengok itu. Teorinya Zainuddin MZ, kalau mau mengukur kalimat ikhlasmu atau tidak, itu seperti orang buang air. Ya, jadi kalau sudah dibuang, tidak usah ditengok-tengok. Ya, apakah itu tadi sate atau singkong? Ya, begitu kata beliau. Dan itu betul. Ya, makanya anak muda sekarang dalam kalimat motivasinya mengatakan ikhlas itu diam. Kalau rame itu namanya iklan. Ya, pencitraan. Jadi ikhlas itu diam. Kalau rame itu namanya iklan. Ya. Dan betul ikhlas itu persis nama surah. Nama surah itu surah Al-Ikhlas. Ada tidak kalimat ikhlas di dalam rentetan ayatnya? Tidak ada. Dia tidak sengaja. Dia cuma ada judulnya. Tidak ada kalimatnya. Untuk apa? Supaya Anda fokus ke ikhlas. Tidak usah sebut-sebut. Tidak perlu disebut-sebut itu. Ikhlas. Nah, itulah juga. Minta maaf ini agak belok-belok. Kita juga disunnahkan kalau menerima pemberian jangan tanya pemberi ikhlas jago. Nah, masalah itu akan mempengaruhi hatinya orang. Apalagi pakai gaya bahasa Betawi. Ini hadiah untuk Anda. Serius? Masalah itu. Iya, serius. Kalimatnya yang lebih buruk, ikhlas enggak nih? Akhirnya bilang, iya, saya ikhlas. Tumben lu,
Itu kan masalah itu. Masalah. Jadi kalau menerima pemberian, ambil, selesai urusannya dia. Jadi jangan kasihan ganggu hatinya orang yang memberi. Ya. Tidak usah ditanya kau ikhlas atau tidak. Tidak usah ditanyakan hatinya orang. Itu bukan urusan kita. Nah, itu salah satu cara menjaga hati. Ya, Bu. Iya, Bu. Ini teratur jadi, Bu. Teratur jadi skemanya. Ah, iya. Ustadz, misalnya tentang uang, saya misalnya membeli barang dari seseorang, misalnya harganya 25.000, tapi yang saya transfer 30.000. Nah, 5.000-nya ini yang menerima uang mengkonfirmasi Ustadz, misalnya 5.000-nya halal tidak? Nah, kalau itu bagaimana Ustadz? Ya bagus, karena dia mempertanyakan apa yang akan dia nikmati nanti. Itu enggak halal. Jadi yang ditanya halalnya, bukan ikhlasnya. Jadi kalau dia mempertanyakan ini halal apa enggak, artinya supaya saya bisa menikmatinya dengan baik. Yang dilarang itu adalah menanyakan, ikhlas jika kamu ini kasih kak? Itu beda Ustaz nih. Bagaimana caranya Anda bertanya tentang ikhlas? Nah itu uang belum saya kasih kok, cuma karena saya salah transfer. Maka ini ada uang lebih tak? Ini bagaimana? Saya kembalikan atau dihalalkan untuk saya? Nah itu seperti itu. Jangan diikhlaskan untuk saya. Saya tidak ikhlas, bagaimana ceritanya? Nah itu yang dimaksud. Jadi jangan tanyakan ikhlasnya orang. Ya tanyakan itu halal apa tidak? Itu halal atau tidak? Nah sekarang ini yang paling baik. Startnya memang memberi ikhlas, di tengah-tengahnya tidak ada gangguan, sampai di ujungnya dia tidak peduli. Maka inilah ya ganjaran niat, pahalanya besar. Nah sekarang ada yang kedua, dipertanyakan, dibuat ulama skemanya. Di awalnya ikhlas, di tengah-tengah diganggu. Ku dengar ki menyumbang ki kede 10 juta di masjid. Awalnya tidak mau bilang. Dia bilang, iya, banyak sekali itu. Kenapa kau sumbang di situ 10 juta? Nah masjid besar gitu. Banyak tempat lain. Akhirnya kita diganggu. Iya, menyesalku kurasa. Itu masalah. Ketika dia merasa menyesal, itulah yang akan ya mengganggu gelombang ikhlas. Tapi jika di ujungnya dia kemudian berpikir kembali, ya biar enggak apa-apa, saya sudah ikhlaskan, nanti lain kali saya akan cari tempat yang lebih membutuhkan. Maka ini ikhlas di ujungnya, maka ini tidak memberikan pengaruh terhadap ya bobot pahala. Yang ketiga, ikhlas pertama diganggu di tengah sampai di ujungnya, maka inilah yang batal, tetapi tidak seluruhnya. Kalau dia sudah diawali dengan keikhlasan, hanya karena diganggu dan ujungnya dia ada rasa penyesalan, maka yang dia sesali itu saja yang tidak berpahala. Yang asalnya ikhlas, ini dia tetap mendapatkan pahala. Dan ini nanti penjelasan ini ibu sekalian berhubungan dengan pemberian yang salah sasaran. Pemberian dengan salah sasaran, dan itu dibahas niat panjang. Misalnya begini Bu, saya sebutkan hadisnya. Jadi dulu yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, kalau saya tidak salah namanya, kayaknya ada nanti di kitab, tapi agak dipercepat. Ada seorang sahabat, kalau saya tidak salah namanya Makhzuni, seorang bapak. Ini Makhzuni menceritakan tentang bapaknya yang menitip uang di masjid. Nitip uang di masjid. Bapaknya bilang,
tolong siapapun orang yang pertama kau lihat masuk di masjid dan wajahnya, kalau orang Makassar bilang wajah masing-masing, apa bahasa? Wajah melas. Wajah melas, berilah dia. Berilah dia. Ternyata yang dapat adalah sang anak. Anak masuk di masjid, orang yang dititipi uang ini melihat sang anak ini wajahnya, kan ada memang wajah begitu, padahal dia orang kaya. Dikasih dia ambil. Dia pulang ke rumahnya, dia lapor sama bapaknya. Bapak, tadi masuk ke di masjid, dikasih ke uang. Dia bilang, siapa kasih kau? Itu yang penjaga masjid. Maka sang bapak bilang, sini tuang kembali. Bukan kau yang saya inginkan. Tidak boleh, tidak boleh. Sang anak ini kemudian dibilang, saya tidak mau. Kalau istilah anak-anak kita di Makassar, teh aja, saya tidak apa ki. Bapaknya bilang, tidak, bukan kau yang saya niatkan. Masalah pahala aku itu. Sang anak mengatakan, saya tidak mau, karena saya dapat ki. Akhirnya sang anak karena dipaksa oleh bapaknya, dia bilang, kalau begitu kita melapor ke Nabi. Kita melapor ke Nabi. Dan perbuatan ini melapor ke Nabi memberikan petunjuk, kata para ulama, memungkinkannya anak bersengketa dengan orang tuanya. Boleh. Dan itu diterima di pengadilan. Cuma sebaiknya jangan. Jadi kalau ada anak bersengketa dengan bapaknya, itu boleh diterima di pengadilan. Kalau memang perkaranya perkara yang memungkinkan. Misalnya yang baru-baru, tapi alhamdulillah ditolak sama kepala pengadilan. Karena anak menuntut warisan dari bapaknya untuk segera dibagikan. Pihak pengadilan menolak. Dan itu betul. Kenapa? Di mana sebabnya? Karena tuntutan anak tidak masuk akal dan tidak memenuhi syarat. Dia meminta pembagian warisan kepada bapaknya. Itu tidak sah karena bapaknya belum mati. Karena warisan itu definisinya harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya dalam keadaan mati. Saya waktu nonton berita itu di TV One, aku bilang seandainya saya bapak itu kuandat atau gitu anak. Ini nggak, belum pergi mati, suruh bagi warisan. Biar tiko niatkan mati kita ini. Nah itu. Jadi sampai di Nabi, maka Nabi mengatakan apa yang kau niatkan sudah sampai pahalanya. Dan apa yang kau ambil, wahai engkau, itu hakmu. Nah, jadi kalau pernah salah kasih bu, pernah salah kasih tuh, bahkan menyesal. Kok enggak sih? Ada bu, pernah orang salah kasih dan menyesal. Ada sepedanya anaknya sebenarnya masih bagus, tapi tua minalia. Akhirnya nak kasih tetangganya pintar perbaiki sepeda, jadi baru, nak pilok segala macam. Sekali nalia ki anak, sepeda baru beli kok itu nak, bilang bukan, nak kasih ke bapakku. Yang mananya itu yang dari saya, bilangnya, cantik apa lagi, seandainya aku tahu ki. Ah itu batal pahalanya itu. Ah ini sekalian. Jadi ada, kita kembali. Jadi ada niat yang itu mempengaruhi jenis perbuatan. Dia berpahala atau tidak. Itulah sebabnya kita diajarkan untuk selalu meniatkan perbuatan-perbuatan yang dianggap biasa itu menuju satu ibadah. Ada niat yang memang mempengaruhi bobot pahala kita. Jadi itu penjelasannya. Masih ada pertanyaan? Baik, iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
ini cerita boleh benar atau tidak, tapi ini saya ceritakan misalnya ada orang mau menyumbang di masjid, tapi dia tidak mau ditahu namanya. Iya. Oke, ini 1 juta hamba Allah. Ya udah, imam. Jadi diumumkan hamba Allah 1 juta. Dia dibawa besok temannya. Kotak itu tadi siapa hamba Allah? Saya itu. Iya. Gimana perhitungannya gitu, Ustaz? Baik. Kotak itu hamba Allah, saya itu tadi. Kalau begitu, izinkan saya mundur ke satu hadis. Nabi SAW bersabda, "Yatasaddaq, hendaklah salah seorang di antara kalian bersedekah dengan tangan kanannya yang tangan kirinya tidak tahu." Itu memberikan petunjuk bahwa sebaiknya semua perbuatan yang kita lakukan, salah satunya di sedekah, itu tidak ada yang tahu. Itu hukum asal. Itu hukum asal. Tapi apakah boleh bersedekah memberitahu dirinya, menyebut namanya dan bahkan menyebut nominalnya? Hukumnya boleh. Nanti berhubungan dengan niatnya, untuk apa dia umumkan namanya dan untuk apa dia menyebut nominalnya. Di situ akan berpengaruh. Dan itu pernah dilakukan di zaman Nabi. Di zaman Nabi, Nabi kemudian mengatakan, siapa yang mau bersedekah untuk menyumbang untuk perjuangan, maka datanglah orang-orang menyumbang dengan hartanya. Ada yang paling tinggi 1/3 hartanya. Maka Umar datang membawa setengahnya. Dan di situ stresinya Nabi bertanya, berapa banyak yang kau bawa? Dia bilang setengahnya. Ternyata yang saat itu ceritanya Umar sebenarnya melakukan itu, menyumbang setengah hartanya karena ingin mengalahkan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar datang dengan sumbangannya seluruh hartanya. Nah, itu berarti boleh di saat-saat tertentu mengumumkan nama bahkan nominal yang dia sumbang. Dan itu dipraktik sampai zaman sekarang. Kalau model sumbangannya lelang, boleh disebut. Nah, nanti urusan pahalanya kembali kepada niatnya, yang kita tidak boleh cari tahu. Istilahnya tidak boleh kepo terhadap niatnya orang. Wih, 100 juta sumbang, ikhlas Joko itu. Gaya Joko kau. Tidak boleh. Nanti dia urusan dia dengan Allah. Tetapi ada hukum-hukum tertentu yang membolehkan melakukan ini dan melakukan itu. Cuma yang lebih afdal tidak ketahuan. Maka apa yang terjadi kasus tadi? Kau tahu tadi siapa yang menyumbang itu? Saya. Itu bisa diprediksi. Apa maksudnya? Oh, mau ditahu karena tadi cuma hamba Allah. Itulah sebabnya ini tidak apa-apa Bu. Bapak juga ada di belakang. Ada pengurus masjid di satu masjid di daerah Todopuli. Itu pengurusnya dia paksa memang orang untuk tidak menggunakan hamba Allah. Sebut namamu supaya saya sebut nanti di hari Jumat. Urusan niatmu kau ikhlas atau tidak, saya tidak peduli. Yang penting saya mengumumkan sebagai bentuk tanggung jawab bahwa betul-betul ada yang menyumbang. Karena kalau kau tulis hamba Allah di situ, semua namanya hamba Allah. Nah, kita hamba Allah di memang ini semua. Nah, itu bermasalah, bisa terjadi kecurigaan orang lain. Jadi apa yang disebutkan tadi itu nanti urusannya dia dengan Allah, bahwa apakah dia mengatakan kau tahu siapa yang disebut tadi itu, maka nanti urusannya dengan Allah niatnya. Tapi bisa diprediksi ada nilai-nilai ketidakikhlasan di situ. Kau tahu ini masjid, dulu masjid ini kecil ini. Kau tahu kapan dia besar? Nanti saya jadi ketua. Nah, itu yang bermasalah itu. Iya, begitu. Sudah Ibu? Sampai jam berapa? Kita lanjut sedikit ya. Masih? Iya? Masih panjang Bu tentang niat. Sekarang Ibu bisa tulis beberapa faedah niat. Beberapa faedah niat. Dalam kurung pasti ikhlas.
Yang pertama, dia menggerakkan hati dan jasad seseorang. Niat itu menggerakkan hati dan jasad seseorang. Niat inilah yang biasa disebut sebagai cita-cita. Cita-cita. Kalau orang punya cita-cita yang tinggi, itu maka itu akan menggerakkan hatinya untuk berpikir dan akan menggerakkan tubuhnya untuk sampai pada cita-citanya. Itu fungsi niat pertama. Itulah sebabnya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita disunnahkan oleh Nabi untuk berdoa dengan niat mendapatkan yang paling tinggi. Di sini kita akan sebentar lihat. Jadi disunnahkan berdoa, ketika berdoa permintaan kita itu diiringi dengan niat yang mendapatkan yang paling tinggi. Kita dengarkan hadisnya. Nabi bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannata," kalau engkau berdoa kepada Allah minta surga, mintalah surga Firdaus. Saya pelan-pelan. Jika engkau berdoa kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling indah. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan yang paling indah. Nah, di mana benang merahnya dengan manfaat niat? Yang pertama, dia menggerakkan hati dan menggerakkan jasad kita. Ternyata diteliti secara psikologis bahwa jika kita bercita-cita yang tinggi, maka selain hati dan pikiran kita, juga jasad kita berusaha untuk mencapai itu. Secara psikologisnya dia akan memberikan keadaan yang tidak jauh dari cita-cita kita kalau ternyata gagal. Nanti tinggal dicarikan narasinya. Begini maksudnya. Kalau kita berdoa minta surga yang paling tinggi, ternyata tidak dapat, maka minimal kena bawanya. Kena bawanya. Dibandingkan dengan orang yang kalau meminta punya niat atau punya cita-cita yang rendah, maka itu berbahaya. Kau niatmu kalau masuk surga, mau dapat surga yang mana? Saya tidak peduli, yang penting saya masuk. Itu kalau masuk. Kalau tidak, berarti tembus bawahnya. Apa di bawahnya? Neraka. Begitulah dalam kehidupan sehari-hari. Kita disuruh menyuruh anak-anak kita untuk bercita-cita tinggi, supaya kalau tidak tembus cita-citanya, tembus bawahnya. Kau kalau kuliah mau dapat nilai apa? Summa cum laude. Maka itu akan menggerakkan hatinya, jasadnya untuk berpikir keras, belajar supaya dia dapat summa cum laude. Kalau tidak tembus, tembus bawahnya, cum laude. Tapi kalau ada anak-anak ditanya, kuliah mau dapat nilai berapa? Yang penting lulus. Kalau lulus, tidak kena bawahnya, hampir lulus. Nah itu maksudnya. Jadi niat itu mempengaruhi psikologi orang, dan dia akan menggerakkan hati dan jasad kita untuk bekerja. Jadi ini perlu kita ajar anak-anak, berniatlah dengan niat yang baik. Inilah yang biasa disebut sebagai cita-cita. Berniat. Fungsi kedua, manfaat kedua adalah niat mempengaruhi rezeki seseorang. Jadi rezeki itu banyak dipengaruhi faktor. Rezeki bisa dipengaruhi oleh ibadah seseorang, terutama sholat, berdasarkan surat Toha. Jadi kalau mau lihat dalilnya di ujung-ujung surat Toha, bahwa sholat itu mempengaruhi rezeki seseorang.
bunyinya kayaknya 5 ayat sebelum terakhir surah ke-20 bahwa sholat mempengaruhi rezeki. Nanti kita sebut niat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Nahnu narzukuhum, dan perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat. Kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepadanya. Jadi sholat itu mempengaruhi rezeki. Nah, niat juga mempengaruhi rezeki. Berdasarkan satu hadis, turzakuna innama turzakuna ala niyatikum. Kalian itu akan diberi rezeki berdasarkan niat-niat kalian. Iya. Kalau niatnya baik, maka akan baik itu rezekinya. Kalau niatnya tidak baik juga. Dan itu akan mempengaruhi banyak hal. Ya, selain rezeki itu sendiri. Iya. Kalau niatnya dapat rezeki dari cara yang haram, haram juga. Aneh daripada susah-susah dari kerja, mending kita korupsi saja. Maka itu kan niatnya, niat yang mempengaruhi dia untuk melakukan yang haram. Maka niat itu mempengaruhi rezeki, baik yang halal ataupun yang haram. Iya. Rezeki itu dari mana, Bu? Coba bantu saya. Rezeki dari mana? Rezeki itu datangnya dari yang halal, dari Allah. Kalau yang haram juga dari Allah, cuma dia mengambilnya dengan jalan yang haram. Baik. Yang kedua, yang berikutnya, keberapa sekarang? Manfaat niat. Niat fungsinya mempengaruhi keadaan seseorang dimatikan dan dibangkitkan. Niat mempengaruhi keadaan seseorang ketika mati dan ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Ini perlu. Sebentar kita satu pelajaran penting dalam kehidupan. Masih. Berdasarkan hadis, innama tub'atsuna ala niyatikum. Kalian nanti akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat kalian. Semua manusia nanti akan dibangkitkan berdasarkan niat-niatnya. Dalam teks yang lain, Rasulullah mengatakan, aktsaru ummati yamutuna ala furushihim wa yub'atsuna ala niyatihim. Kebanyakan umatku nanti, kata Rasulullah, akan mati di atas tempat tidurnya. Jadi kebanyakan umat ini mati di atas tempat tidurnya, tapi mereka dibangkitkan di hari kiamat berdasarkan niat-niat mereka. Jadi perbaiki niat. Dari sini, izinkan saya sedikit agak panjang. Dari sini memberikan pelajaran penting bahwa Bapak, Ibu, cara mati itu bisa dipesan. Cara mati bisa dipesan. Bisa dipesan. Berdasarkan hadis berikut ini. Sebentar saya jelaskan. Rasulullah SAW bersabda bahwa man asya fi syai'in mata fihi wa man mata fi syai'in bu'itsa fihi. Barang siapa yang terbiasa dengan satu jenis kehidupan, kebiasaan, maka kemungkinan besar dia dimatikan dengan kebiasaannya. Dan siapa yang mati dengan satu keadaan yang itu menjadi kebiasaannya, maka kemungkinan besar dia akan dibangkitkan dengan cara matinya. Iya. Kemungkinan besar. Dan itu fakta. Fakta, Bu. Fakta. Orang yang terbiasa berbuat jahat, ya, biasa pating badomi, kemungkinan besar.
Dan ibu, bapak di belakang pasti pernah mendengar kisah-kisah nyata orang mati dengan kebiasaannya. Ada orang, dulu saya masih tinggal di Latimojong, ada orang mati ditalkin, sudah sakrat, talkin, oi, nyak buko, la ilaha illallah, apa dia bilang? Kiu. Ibu masih mungkin pernah dengar. Ada yang mati, diceritakan oleh guru saya dulu di SMA, saya alumni SMA 9. Guru saya bilang, ada orang mati ditalkin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa dia bilang? Semen 3 sak, semen 5 sak. Ternyata tukang korupsi bangunan. Nah ya, itu bahaya itu. Bahaya sekali. Yang indah itu, ini Bu, ada selain kisah tentang Ustadz Yahya Waloni, mu'allaf itu, ada kawan saya Bu. Kawan saya, dia pengurus, termasuk pengurus inti di Muhammadiyah cabang Makassar. Itu satu malam kita kumpul-kumpul karena teman-teman itu setiap malam Sabtu dulu biasa ke masjid saya untuk belajar tafsir, tapi belajar tadabbur saja. Saya punya kitab memang mengajarkan bagaimana cara memahami setiap teks ayat, hubungannya dengan ini dengan itu. Ya, kadang-kadang karena ayat-ayat dalam Al-Quran itu kan loncat-loncat. Ibu kalau pelajari Al-Quran itu loncat-loncat dia. Ada teman saya, dia bilang, padahal dia ikut sama saya itu belum lama. Dia bilang, setelah pengajian itu dia bilang sama ustadz saya, Ustadz, jadi di masjidku Ustadz. Nanti kalau mati Kak, disebut mati. Kalau umurnya masih seumur saya, masih waktu itu dia umurnya 49, 2 tahun lalu dia meninggal. Dia bilang, kalau mati kan nanti Ustaz, tolong nanti diurus ke masjidku, karena itu masjid saya bangun dari sumbangan ibu-ibu pengajianku 1001 hari. Jadi nih, stressingnya adalah sejak malam itu dia selalu memposting di Facebooknya ceramah tentang husnul khatimah, ciri-ciri husnul khatimah. Dia posting terus itu. Ternyata dia posting itu sebelum dia pergi Jumat, ditanya sama teman, kenapa kau posting terus itu ceramah tentang husnul khatimah? Dia bilang, persiapan untuk ceramahku nanti khutbah Jumat. Siapa tahu mati ya? Betul. Siapa tahu mati kan nanti? Betul. Hari Jumat dia khutbah Jumat, dia bahas telah tentang husnul khatimah yang selalu dia posting itu. Itu kalau tidak salah ceramahnya Syekh Ali Jabir tentang husnul khatimah. Dia pun khutbah Jumat, diminta jadi imam di rakaat kedua. Dia ambruk, mati dalam keadaan husnul khatimah sesuai dengan niatnya. Itu memberikan petunjuk tentang, sekali lagi, sebenarnya cara mati bisa dipesan. Kalau mau mati dalam keadaan baik, selalu tahajud, mati dalam keadaan sujud, sering-sering sujud. Mati dalam keadaan baca Quran, sering-sering baca Quran. Ya, cuma sekarang kan susah baca Quran. Kita agak kuat di bulan Ramadan saja. Nanti di luar sudah kembali seperti semula. Begitu Bu. Jadi niat itu fungsinya dia mempengaruhi cara mati dan cara dibangkitkan nanti di hari kiamat. Kalau mau mati, dalam hadis disebutkan, man mata qatala nafsahu bil hadid, siapa yang mati dibunuh diri menggunakan satu benda, maka nanti di hari kiamat dia dibangkitkan dan dia disuruh untuk memukul kembali dirinya dengan benda yang dipakai membunuh dirinya. Nah, ini pentingnya untuk selalu berniat yang baik. Ada pertanyaan? Baik, ya. Baik Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Membahas tadi yang terakhir Ustadz sampaikan bahwa niat itu bisa mempengaruhi hidup kita, baik itu mati kita maupun nanti pada saat dibangkitkan. Dan dari penjelasan tadi juga Ustadz bahwa
ikhlas itu bisa nanti akhirnya tetap ikhlas, bisa juga ikhlas tapi akhirnya ikhlasnya itu berkurang, bahkan hilang. Nah, mungkin Ustadz bisa barangkali memberikan kami ini tips-tips atau bagaimana cara menjaga agar niat kita itu tetap ikhlas sampai dengan akhir kita lakukan perbuatan tersebut, Ustadz. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menjelaskan nanti, bukan berarti saya sudah orang yang ikhlas, Bu ya. Ya, supaya nanti jangan sampai mengklaim memang ikhlas ki Ustaz. Tidak sama sekali. Kenapa? Ulama salah satunya Fudail bin Iyad mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya minal ikhlas. Tidak ada satu keadaan yang paling sulit diobati dalam diri saya ini kecuali ikhlas. Itu bertanda ikhlas itu susah sekali. Susah sekali. Bahkan ada satu ulama, Sufyan ibn Uyainah, yang masih selevel dengan Imam Syafi'i, teman sejawat beliau mengatakan, man ra'a nafsahu kad akhlasa fa inna ikhlasahu yahtaju ilal ikhlas. Siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka ikhlasnya itu membutuhkan keikhlasan. Bisa dibayangkan itu, Bu? Jadi suatu saat kalau kita, ini pengalaman, saya bisa kasih sumbangan ke orang. Alhamdulillah, ikhlas kayaknya ini. Maka ikhlas tadi itu membutuhkan keikhlasan. Susah, Bu, susah jadi ikhlas. Diganggu internal, yaitu bisikan setan. Diganggu juga kadang-kadang eksternal. Ada orang yang, wih, hebat, nah, belum pernah ada orang menyumbang seperti kamu ini. Diganggu lagi. Iya. Maka beberapa kiat yang disampaikan ulama supaya kita bisa jadi orang ikhlas. Yang pertama, bahwa kita harus memahami perbuatan ini betul-betul karena karunia dari Allah. Jadi saya menyumbang ini, saya berbuat ini, itu bukan karena kemampuan saya, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu akan memberikan pendukung untuk kita berbuat ikhlas. Yang kedua, supaya kita ikhlas, kita bayangkan bahwa keikhlasan inilah yang akan memberikan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Itu yang ketiga disebutkan oleh para ulama supaya kita bisa menjadi orang yang ikhlas, ya, bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita bayangkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar dibandingkan kenikmatan dunia yang ada sekarang. Itu tiga yang disebutkan oleh ulama klasik. Yang berikutnya kita bisa ikuti apa yang disebutkan oleh Zainin MZ. Cara ikhlas itu adalah ketika selesai melakukan satu perbuatan, maka dicueki, jangan diingat-ingat lagi. Jadi sebenarnya cuek itu dibutuhkan dalam kehidupan. Melupakan apa yang pernah kita lakukan itu penting. Dan perkataan Zainal Zaid ini pernah saya cari-cari dasarnya. Ternyata didapatkan ada seorang ulama namanya Imam Al-Baihaqi. Beliau mengatakan 2 ciri orang yang bahagia dan sebaliknya ada 2 ciri orang yang celaka nanti. Orang yang bahagia, ciri pertamanya adalah orang yang melupakan semua kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Dia lupakan semua kebaikan yang pernah dilakukan karena dia tidak bisa memastikan apakah kebaikannya itu diterima atau ditolak. Yang kedua, ciri orang bahagia adalah
orang yang selalu mengingat dosa-dosanya di masa lampau, karena dia yakin semua yang dilakukannya tercatat dengan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ciri orang yang celaka adalah orang yang selalu mengingat-ingat kebaikannya di masa lampau, padahal dia tidak tahu kalau kebaikannya itu justru ditolak. Yang kedua, ciri orang yang celaka adalah orang yang melupakan dosa-dosanya di masa lampau, padahal dosa-dosanya itu tercatat dengan rapi. Maka sekali lagi, salah satu kiat ikhlas adalah melupakan apa yang pernah kita lakukan. Iya. Begitu. Baik, Bu. Ya. Betul. 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 Iya. Melatih ikhlas memang harus selalu dilakukan. Cuma artinya jangan diingat-ingat. Ini ikhlas mah ini. Ikhlas mah ini. Anu saja dilatih, dijalani bahwa oh kalau begini ini bisa lebih ikhlas. Itu pun kalau kita ikuti perkataan ulama tadi, barang siapa yang melihat dirinya sudah ikhlas, maka keikhlasannya itu tadi membutuhkan keikhlasan. Tapi latihan dalam bentuk yang lain, kalau itu dimaksud, maka dia benar. Misalnya begini, sudah menyumbang, ternyata sumbangan itu tidak sampai. Kita tahu kabar tidak sampai. Misalnya kita titip ini uang 5 juta, tolong beli nasi kotak untuk Jumat berkah. Ternyata nak potong, nah sunnah ki. Itu kan akan mempengaruhi. Maka kita dilatih untuk ya sudahlah. Yang penting saya sudah ikhlaskan, dan saya sudah belajar tadi bahwa kalaupun salah sasaran, pahalanya sudah didapatkan. Kalau itu yang dimaksud, itu betul sekali. Jadi tetap iya melatih diri untuk ya mau jadi apa, ada kalimat ya mau gimana lagi, ya sudah, maka itu akan melatih keikhlasan. Betul, iya betul. Ya saya kira itu saja dulu. Iya, jadi ilmu cuek itu sekali-sekali dibutuhkan. Ilmu pura-pura tidak tahu itu penting, dan itu akan mempengaruhi niat. Tidak apa-apa saya belok sedikit. Dua ilmu yang sekarang lagi viral, ilmu kepo dan ilmu cuek, itu sekali-sekali dibutuhkan, kita lakukan. Cueklah terhadap kesalahan orang lain, pura-pura tidak tahu. Tapi kepolah terhadap hal-hal yang berhubungan dengan agama ini, maka itu sangat baik. Saya kasih contoh, dan itu akan menyelamatkan kita. Ilmu cuek itu, pura-pura tidak tahu, itu diajarkan oleh Imam Malik. Suatu saat, ibu sekalian, Imam Malik kedatangan tamu seorang perempuan, ibu-ibu. Setelah dia minta izin masuk, diizinkan untuk masuk. Maka duduklah ibu ini di ruang tamu Imam Malik, sedangkan Imam Malik di belakang, di balik layar, di balik tabir. Apa yang terjadi? Ibu ini mengatakan, maafkan saya Syekh, saya mau bertanya, minta fatwa. Kata Syekh, silakan. Tiba-tiba sebelum dia menyebutkan permintaan fatwanya itu, dia kentut. Besar sekali kentutnya, disebut oleh pembantunya Imam Malik, diceritakan. Begitu dia kentut, Imam Malik pura-pura tidak tahu. Bagaimana caranya? Dia bilang, hah? Apa kamu bilang? Saya tidak dengar. Tolong diulang. Apa yang terjadi? Ibu itu menceritakan tentang dirinya. Dia mengatakan, alhamdulillah, ternyata Imam Malik tuli. Ia tidak terlalu bisa mendengar dengan baik. Padahal Imam Malik mendengarnya. Maka cueklah dengan kesalahan orang lain, cueklah dengan kekurangan orang lain, karena itu bukan urusan kita itu sebenarnya. Tapi kepolah dengan
hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agama kita ini. Begitu kira-kira Ibu. Iya, Allah alam. Kalau ada yang bisa tambahkan, itu hubungannya dengan ikhlas secara umum, ya. Yang terakhir saya izinkan saya menyebut masalah niat yang berhubungan nanti dengan bobot pahala dalam satu ibadah. Coba kita dengarkan ini. Rasulullah mengatakan, "Man tawadda'a fi baitihi wa ahsana wudu'ahu." 3 menit lagi Bu ya. Berarti saya bisa enjoy time sedikit. Kan 10.30 nih perjanjiannya. Ini penting. Barang siapa yang berwudu dengan baik di rumahnya, lalu dia berjalan menuju masjid, maka langkah pertamanya menggugurkan dosa, langkah keduanya mengangkat derajat. Dan ketika dia sampai di masjid, dia mendapatkan pahala yang besar, di mana salat berjamaahnya 27 derajat. Ternyata ada riwayat yang lain menyebut 25. Kalau dibaca seperti biasa, orang akan mengatakan tidak konsisten Nabi ini. Masa disebut 25, disebut 27? Yang mana yang benar di situ Ustaz? 25 atau 27? Kita akan jawab dari sisi hadis dua-duanya sahih. Tapi kenapa bisa berbeda 25 dan 27? Alhamdulillah salah satu imam bernama Imam As-San'ani menyebut jawaban yang sangat indah tentang itu. Yang pertama, bahwa hadis itu tidak kontradiksi nanti sampai di ujungnya. Karena 25 itu bagian dari bagian 27. Benar. Yang kedua, ini intinya, 25 dan 27 itu berbeda, dipengaruhi oleh niat orang yang melangkah dari rumahnya menuju masjid. Dipengaruhi oleh niatnya. Bagaimana memprediksi niatnya? Yang itu akan mempengaruhi bobot pahalanya adalah dia berwudu di rumahnya. Akan berbeda pahalanya dengan orang yang sholat berjamaah berwudunya nanti di masjid. Akan berbeda pahalanya. Di mana berbedanya? Apa yang mempengaruhinya? Adalah niat-niat yang mulai dia dapati ketika dia melangkah menuju masjid. Orang yang berwudu dengan baik di rumahnya bisa diprediksi dia sasarannya cuma satu, sholat. Tapi kalau orang yang mau ke masjid tapi dia bilang nanti wudunya di masjid, biasanya itu lebih banyak dilakukan oleh anak-anak, termasuk anak saya. Dan bisa diprediksi sengaja dia tidak berwudu di rumah, dia mau berwudu di masjid karena dia mau main-main. Dia mau main-main dulu. Itulah yang akan mempengaruhi pahalanya, bobot pahalanya, dipengaruhi oleh niat. Itulah sebabnya sebagai penutup, ibu sekalian. Tapi Ustaz, saya mau tanya dulu soal ke masjid. Apakah yang Ustaz katakan itu berlaku untuk perempuan juga? Ya, artinya sama berlakunya untuk perempuan dan laki-laki. Iya. Ya, terima kasih. Baik. Jawabannya iya. Nanti rincinya sebentar. Setelah saya teruskan yang satu tadi. Baik. Sekali lagi, niat akan mempengaruhi bobot pahala. Salah satunya hubungannya dengan masjid. Itulah sebabnya salah satu kiat khusyuk dalam sholat, jangan terlalu banyak niat tak, dan jangan banyak yang Anda lihat. Saya kasih contoh Pak, contoh kasus. Bisa diikuti pelan-pelan. Saya pernah keluar starter motor, sudah azan. Istri saya bilang, "Bi, di mana ki sholat?" Saya bilang, "Kenapa kah? Di mana ki sholat? Di belakang atau di depan?" Gue bilang, "Di depan, yang jauh, ini orang naik motor." Apa yang terjadi? Istri saya bilang, "Kalau begitu, tolong balik dulu. Titip belikan saya gula." Belikan saya gula. Apa yang terjadi? Titipan inilah yang akan mempengaruhi niat-niat, dan secara khusus dia mempengaruhi kekhusyuan dalam salat. Apa yang terjadi? Ini kasus saya Pak. Begitu sampai di masjid, iqomah.
iqamah, masuklah saya ke masjid. Imam takbir, Allahu Akbar, saya juga Allahu Akbar. Masuklah pikiran itu. Berapa kilo namanya makna ini di rumah? Yang kedua, dan ini kasus saya. Yang kedua, di mana bagus beli ini? Yang ini di depan masjid atau itu yang tempat jauh mau. Itu mempengaruhi niat, dan niat inilah akan mempengaruhi bobot pahala. Jadi Bapak, Ibu kalau pergi ke masjid mau ke sholat, ya jangan sembarang dilihat. Fokus saja, dan fokus inilah yang akan menentukan bobot pahala. 25 atau 27 bahkan bisa hilang. Itu berbahaya. Jadi kalau pergi mau sholat, ibu-ibu mau sholat di rumah, jangan nonton YouTube dulu baru televisi baru sholat. Masuk semua itu masuki. Dan itu sekali lagi berhubungan dengan niat, karena tidak mungkin Anda melakukan satu perbuatan kecuali karena ada niatnya. Nah, inti pertanyaan, apakah perjalanan ke masjid juga berlaku untuk perempuan? Iya. Tapi hebatnya ada nilai plus untuk perempuan. Semua perbuatan laki-laki berhubungan dengan sholat, salah satu ibadah, itu sekalipun perempuan tidak memenuhinya, yaitu pergi di masjid, dia dapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh laki-laki ketika ke masjid. Apalagi kalau ibu sengaja ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah yang memungkinkan ibu memang ke sana, misalnya salat tarawih atau sholat yang setelah sholat di situ ada pengajian, maka itu baik. Bagian terakhir ini penutup, hadis tentang sholat isyraq. Coba kita lihat itu nanti untuk menjawab apakah dia kena perempuan. Hadis, barang siapa yang sholat subuh berjamaah lalu dia duduk sampai terbitnya matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Begitu hadisnya Bu ya. Sekarang pertanyaannya, apakah perempuan yang tidak ke masjid bisa mendapatkan pahala yang dilakukan laki-laki? Jawabannya iya. Bahkan dia lebih afdal. Kenapa? Ketika dia lakukan di rumah, itu memang tempatnya perempuan, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan yang dilakukan oleh laki-laki. Jadi itu sangat baik. Jadi ibu sekalian, ini pembahasan tentang niat, dan insyaallah masih kita sambung kalau panjang umur nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu menjaga hati kita dan tetap lurus dan berupaya seperti yang dikatakan ibu tadi, selalu belajar memperbaiki niat dengan satu kiat. Ini yang saya lupa Bu, saya lupa sekali tambahan jawaban. Kiat untuk bisa jadi orang yang ikhlas, yang baik niatnya, banyak-banyak berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Dalam teks yang lain memang disebut kalimat ikhlas. Allahumma inni as'alukal ikhlasa fi niyati wa jami'i aqwali wa amali. Sebentar saya tulis lagi. Ya Allah, aku memohon ikhlas dalam setiap niat-niatku, pekerjaanku, dan semua yang saya lakukan. Itu salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang selalu ikhlas dalam setiap perbuatan kita. Saya tuliskan lagi.
Saya terjemahkan saja anunya Budi, terjemahnya saya sebut saja ya. Yang pertama, Allahumma ya Allah, inni aku as'aluka memohon kepadamu al-ikhlasa, rasa ikhlas fi pada setiap niat-niatku, niati pada setiap niatku, wa jami'i aqwali pada setiap ucapanku, wa a'mali pada setiap amalanku. Jadi ya Allah, aku memohon kepadamu rasa ikhlas pada setiap niat-niatku, semua ucapan-ucapanku, dan semua perbuatan-perbuatanku. Jadi kita berdoa itu. Ini bukan hadis ya, ini disebut oleh ulama, bukan hadis. Yang kedua, doanya singkat, Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, masukkanlah saya dalam golongan hamba-hambamu yang ikhlas. Allahumma ja'alni min ibadika al-mukhlasin. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas, dan semoga dengannya kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu berberkah. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.